Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah pengantar ilmu ekonomi untuk mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Perwira Purbalingga. Ya, perkenalkan, nama saya Sela Rizky Amelia. Saya adalah dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu ekonomi di akuntansi dan juga di manajemen. Ya, selain itu saya mengampu mata kuliah ekonomi lainnya yang nantinya akan ketemu lagi dengan teman-teman mahasiswa. Oke, kita langsung aja ya. Nah, oke, pastinya teman-teman bertanya-tanya ya, ini kita di mata kuliah pengantar ilmu ekonomi ini mau belajar apa aja gitu ya. Jadi kita langsung aja ke slide berikutnya. Nah, ini deskripsi mata kuliah pengantar ilmu ekonomi yang akan kita pelajari di kelas kita ya. Mata kuliah pengantar ilmu ekonomi membahas mengenai konsep-konsep dasar ekonomi mikro dan makro dengan contoh-contoh sederhana yang relate ya dengan kehidupan teman-teman semua sehari-hari untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik. Nah, adapun konsep-konsep dasar ekonomi mikro yang dibahas itu meliputi ruang lingkup mikro, yakni peran pemerintah dalam bidang ekonomi, kemudian konsep permintaan dan penawaran, konsep elastisitas, konsumen, produsen, dan efisiensi pasar, kemudian ada konsep biaya produksi dan struktur pasar. Nah, sedangkan konsep dasar ekonomi makro yang dibahas yakni meliputi pembangunan ekonomi, konsep dasar pendapatan nasional, uang, inflasi, deflasi, kemudian ada bank dan lembaga keuangan, kemudian konsep dasar ekonomi internasional. Jadi teman-teman di mata kuliah pengantar ilmu ekonomi ini nantinya akan dibagi dua ya, di pertemuan 1-7 itu kita akan membahas tentang pengantar ilmu ekonomi mikro. Nah, kemudian yang berikutnya setelah UTS kita akan membahas tentang pengantar ilmu ekonomi makro begitu. Jadi di mata kuliah pengantar ilmu ekonomi akan membahas dua cabang yaitu mikro dan makro gitu ya. Nah, ini menu kita ya, menu ya. Kayak makanan ya, ada menunya. Jadi menu materi kita selama satu semester yang pertama yang akan kita bahas kali ini yakni ilmu ekonomi. Kemudian nanti di minggu kedua itu ada peran pemerintah dalam bidang ekonomi. Di minggu ketiga ada mekanisme pasar. Minggu keempat konsep elastisitas. Minggu kelima konsumen, produsen, dan efisiensi pasar. Kemudian yang keenam, biaya produksi, maaf. Kemudian yang ketujuh, struktur pasar. Nah, setelah itu, setelah pertemuan ketujuh, kita ada UTS, teman-teman ya. Nah, kemudian setelah UTS, lanjut lagi di di materi ke-8, yakni tentang konsep dasar ekonomi makro. Kemudian ada pembangunan ekonomi, konsep dasar pendapatan nasional, uang, inflasi, dan deflasi, kemudian bank lembaga keuangan, kemudian ketenaga kerjaan, dan yang terakhir konsep dasar ekonomi internasional, dan kemudian UAS. Nah, teman-teman di mata kuliah kita pengantar ilmu ekonomi, teman-teman nantinya akan ada tugas individu, tugas kelompok ya, entah itu tugas yang berbasis kasus maupun proyek gitu ya. Jadi kalau di mata kuliah saya asalkan teman-teman bisa mengikuti kuliah tiap pertemuan, absen, kemudian mengerjakan tugas, ikut ikut UTS dan ikut UAS itu insya Allah aman gitu ya, insya Allah lancar, jangan tiba-tiba ngilang gitu aja terus kemudian bingung deh nanti di akhirnya nanti jadinya mata kuliah ini nggak lulus, kan sayang ya. Nah, karena mata kuliah semester awal-awal kayak gini ini kan cenderung masih dasar gitu ya, lebih mudah, jadi teman-teman bisa untuk ibaratnya investasi nilai di semester-semester awal kan, kalau misalkan ngulang lagi kan sayang waktunya gitu ya. Oke, next berikutnya. Nah, ilmu ekonomi. Apa sih ilmu ekonomi itu? Apakah ilmu ekonomi itu nanti akan membahas tentang uang? Nah, kemudian atau mengenai bisnis? Atau juga apakah mengenai rumah tangga, perusahaan, atau pemerintahan? Atau membahas tentang orang di suatu negara ada yang kaya dan ada yang miskin? Nah,
ilmu ekonomi itu membahas tentang itu semua gitu ya. Jadi kita membahas tentang banyak hal gitu, dan ilmu ekonomi ini pada intinya adalah ilmu tentang pilihan dan juga konsekuensinya. Itu inti dari ilmu ekonomi. Nah, berikutnya. Nah, ini kalau kita bicara di apa ya, studi-studi, kalau kita belajar dari SMA itu kan pasti kita tahu ya. Jadi economics is the study of how society use scarce resources to produce valuable commodities and distribute them among different people. Jadi bagaimana manusia itu menggunakan sumber daya ya, di samping mereka tuh punya keinginan yang banyak, tapi juga ada sumber daya yang langka juga. Nah, gimana tuh caranya? Bagaimana mereka memproduksi suatu barang yang bernilai, komoditas yang bernilai, dan bagaimana cara mereka untuk mendistribusikan ke orang-orang yang berbeda karakteristiknya. Jadi ekonomi itu membahas tentang itu. Selain itu juga ada yang bilang bahwa kalau kita belajar ekonomi itu juga belajar life skill gitu ya. Jadi kita ada skill tentang bagaimana sih kita mengambil keputusan dan mengambil skala prioritas dalam hidup kita gitu. Karena kehidupan kita kan terbentuk dari segala keputusan-keputusan yang kita ambil. Nah, di ilmu ekonomi ini kita juga akan belajar tentang itu gitu. Oke, jadi life skill banget gitu ya. Jadi akan relate sekali dengan kehidupan sehari-hari teman-teman. Oke, next. Nah, ini menurut para ahli. Nah, pasti udah tahu ya, Adam Smith itu tokoh tokoh ekonom klasik gitu ya. Jadi menurut Adam Smith, ilmu ekonomi adalah ilmu sistematis yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi gitu ya. Nah, manusia itu emang kan banyak pengennya ya, banyak kebutuhannya, tapi kita juga dihadapkan dengan sumber daya yang terbatas. Tidak lain juga kadang uangnya juga terbatas, ya kan? Gitu ya. Jadi bagaimana nih kita pinter-pinternya kita mengelola keterbatasan kita gitu. Nah, jadi kita belajar tentang hal itu. Itu menurut Adam Smith ya. Nah, kemudian menurut Aristoteles, itu ilmu ekonomi adalah suatu cabang yang bisa digunakan melalui dua jalan, yaitu kemungkinan untuk dipakai dan kemungkinan untuk ditukarkan dengan barang, nilai pemakaian dan nilai pertukaran gitu. Ini untuk ilmu ekonomi menurut para ahli. Oke, ini simpulan yang dari tadi ya. Jadi ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat langsung dinikmati maupun yang tidak langsung, atau dengan kata lain memiliki nilai tukar dan nilai pakal. Jadi inti dari definisi ilmu ekonomi itu ada terkandung pengertian bahwa ilmu ekonomi itu tentang bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhan, kemudian tentang pilihan ya, study of choice yang tadi saya sampaikan juga, bahwa ilmu ekonomi itu adalah ilmu tentang bagaimana kita memilih dan juga konsekuensinya. Nah, kemudian ilmu tentang pengalokasian sumber daya yang terbatas gitu. Dengan cara yang gimana nih? Efisiensi pasar, dengan cara ya yang nantinya akan kita pelajari berikutnya gitu ya. Jadi inti dari definisi ilmu ekonomi adalah itu. Nah, kita lanjut ke masalah-masalah ekonomi. Nah, kalau di masalah pokok ekonomi tradisional itu ya, seperti yang kita tahu, umumnya kegiatan ekonomi itu apa aja? Ada yang namanya produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi itu bagaimana memproduksi ya suatu barang sehingga barang tersebut memiliki nilai guna gitu sampai dia itu layak jual begitu. Kalau distribusi itu bagaimana mendistribusikan barang-barang itu ke konsumennya. Dan konsumsi itu adalah menghabiskan daya guna dari suatu barang gitu. Nah, kalau masalah pokok ekonomi modern ya ada what, how, and for whom. What-nya apa? Barang atau jasa apa nih yang diproduksi dan berapa banyak kira-kira.
Nah, kemudian yang kedua, bagaimana cara memproduksi barang dan jasa. Kemudian yang ketiga, untuk siapa barang ini diproduksi gitu. Ini jadi masalah-masalah pokok ekonomi. Oke. Nah, terus kenapa sih kita penting banget belajar ekonomi? Oke. Nah, ini nih alasannya. Memperbaiki cara berpikir yang membantu dalam pengambilan keputusan. Seperti yang saya bilang ya, kalau hidup kita itu tidak lepas dari bagaimana kita mengambil keputusan di setiap permasalahan yang kita hadapi gitu. Jadi di ekonomi kita juga belajar tentang itu. Gimana nih kalau misalkan kondisi perekonomian kita kayak kemarin pandemi, langkah-langkah apa nih, pilihan-pilihan apa nih yang harus kita ambil untuk mengatasi permasalahan seperti pandemi kemarin gitu. Pastinya akan ada kebijakan baru dari pemerintah gitu ya. Pastinya ada perubahan pengalokasian anggaran seperti itu contohnya. Kemudian membantu memahami masyarakat. Jadi dengan belajar ekonomi jadi kita tahu nih, ini kondisi masyarakat kita nih kayak apa? Adakah kesenjangan yang gapnya terlalu jauh? Kemudian adakah maksudnya antara yang miskin dengan yang kaya itu gapnya kayak gimana? Apakah sudah sejahtera semua? Ataukah mereka pemerataan pendapatannya itu semuanya sudah apa namanya memenuhi gitu ya, memenuhi standar misalkan seperti itu. Kemudian membantu memahami masalah-masalah internasional gitu. Maksudnya di sini adalah teman-teman semua nantinya kalau belajar ekonomi jadi tahu nih, misalkan ini nih ada berita misalkan terjadi inflasi gitu, misalkan terjadi krisis global, misalkan seperti itu. Teman-teman jadi ngerti, oh krisis global, oh berarti negara ini nih ada mengalami krisis, misalkan ada kredit macet gitu yang berdampak ke semua sektor gitu, akhirnya berdampak juga ke negara kita karena permasalahan-permasalahan tersebut, karena negara yang lain juga ada tanam saham di situ dan lain sebagainya, dan banyak lagi yang lainnya. Kemudian bermanfaat dalam membangun masyarakat demokrasi gitu. Nah, itu untuk yang berikutnya. Oke, kira-kira seperti itu ya, mengapa kita harus mempelajari ekonomi. Nah, sekarang kita ke ruang lingkup ilmu ekonomi. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal, ilmu ekonomi itu terbagi dua, ya, ada mikroekonomi dan ada makroekonomi. Kira-kira apa nih bedanya? Kalau makroekonomi itu biasanya secara menyeluruh, ya. Kalau mikro itu ruang lingkupnya lebih kecil. Nah, apa saja ruang lingkup bahasannya? Nih. Oke. Microeconomics, is the study of how individual household and firms make decision and how they interact with one another in a market. Jadi kalau mikroekonomi itu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana individual atau rumah tangga atau perusahaan-perusahaan dalam membuat keputusan dan bagaimana mereka berinteraksi dengan satu dan yang lainnya di dalam pasar. Makanya nanti akan membahas tentang harga, kemudian permintaan dan penawaran, mekanisme pasar, seperti itu. Itu untuk di mikro. Nah, kemudian macroeconomics is the study of the economy as a whole, jadi secara keseluruhan atau kita bilangnya secara agregat, Its goal Its goal is to explain the economic change that affect many household, firms, and market at once. Jadi secara tidak langsung mereka itu kalau di makroekonomi jadi membahas misalkan rumah tangga tidak secara individual, perusahaan tidak secara individual, ataupun pasar tidak secara individual, tapi secara keseluruhan. Itu di makroekonomi. Oke, next ya. Nah, ini pembagian ilmu ekonomi secara garis besar. Kalau misalkan di mikro, cabang ilmu ekonomi yang khusus mempelajari bagian-bagian kecil. Makanya namanya mikro jadinya kan kecil gitu ya. Jadi aspek individual dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Nah, fokus analisis ekonomi mikro itu adalah
perilaku individual seperti perusahaan, tenaga kerja, dan konsumen dalam konteks yang lebih terbatas. Gitu ya, itu kalau mikro. Nah, kemudian kalau makro, mempelajari kegiatan perekonomian secara keseluruhan. Ya, fokus pembahasannya berkaitan dengan bagaimana perilaku rumah tangga swasta, pemerintah, perdagangan luar negeri, ekspor impor, dan dalam konteks keseluruhan, ya, as a whole, seperti yang dibilang tadi, secara agregat keseluruhan. Nah, ini skupnya. Skup ya ruang lingkup tadi ya. Kalau di makroekonomi, kita bahasnya adalah seperti pendapatan nasional, kemudian pertumbuhan ekonomi, ya, kemudian unemployment rate, itu tingkat pengangguran, dan kemudian inflation rate, tentang tingkat inflasi. Nah, kalau di mikroekonomi bahasanya apa? Bahasanya adalah tentang demand and supply, permintaan dan penawaran, kemudian tentang elastisitas, kemudian tentang teori produksi, kemudian ada teori konsumsi juga sebenarnya ya, kemudian ada biaya produksi, nah itu banyak lagi kan, dan tentang pasar ya, pasar monopoli, oligopoli, pasar dan yang lain sebagainya. Kemudian ada price mechanism. Price mechanism itu artinya mekanisme pasar. Kemudian ada consumer behavior yang saya sebutkan tadi ya, perilaku konsumen gitu. Itu untuk yang mikro. Nah, jadi teman-teman di sini harus bisa membedakan antara mikroekonomi dan makroekonomi gitu ya. Nah, sekarang ke hubungannya. Kira-kira apa sih hubungannya ekonomi makro dan ekonomi mikro? Nah, ini menurut gagasan dari Gregory Mankiw. Nah, ini bukunya udah legend banget ya. Kalau kita bicara Mankiw, itu bukunya tentang makro dan mikro itu udah legend banget. Kalau sarjana ekonomi udah pasti tahu tentang bukunya Mankiw ini gitu ya. Antara ekonomi makro dan mikro itu saling berhubungan. Nah, hal itu disebabkan adanya perubahan ekonomi secara makro, secara menyeluruh tentu saja akan memberikan dampak kepada perubahan ekonomi. Dan hal itu tentunya akan dapat dirasakan oleh berjuta-juta individu ketika tengah melakukan kegiatan ekonomi. Dengan begitu, perubahan yang ada dalam ekonomi makro adalah dari perubahan yang berlangsung di dalam ekonomi mikro. Jadi begitu hubungannya. Ya begitu, kalau misalkan terjadi inflasi, itu kan pastinya kan kayak kemarin ada kenaikan BBM, gitu juga kan berpengaruh juga ya terhadap pedagang. Kemudian pabrik-pabrik juga pastinya kan distribusi barang-barangnya kan akan menambah ongkos di bensin gitu ya, di BBM-nya gitu ya. Jadi kalau ada kenaikan juga pasti akan berdampak. Kemudian kenaikan listrik juga begitu sama. Itu pasti akan berdampak juga ke individual dalam seluruh ekonomi secara keseluruhan juga. Ya, next. Nah, ini perkembangan teori makro dan mikro. Oke. Berikutnya perkembangan teori ekonomi mikro dan makro. Teori ekonomi mikro itu sebagai teori ekonomi klasik ya, jadi kayak titik awal gitu, titik awal perkembangan ilmu ekonomi modern yang dianggap pada saat itu ya, dimulai pada saat Adam Smith menerbitkan buku An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nation, atau disingkat biasanya dikenal dengan The Wealth of Nation. Jadi berisi tentang analisis ilmu ekonomi dengan melepasnya dari belenggu moral dan teologis. Nah, Adam Smith itu menyatakan bahwa seperti semesta yang berjalan secara serba teratur, sistem ekonomi itu akan mampu memulihkan dirinya sendiri karena ada kekuatan pengatur yang disebut invisible hand. Jadi invisible hand itu maksudnya adalah tangan-tangan tak terlihat, tangan-tangan tak kentara, atau dalam frase lama juga biasa disebut dengan tangan Tuhan gitu. Nah, apa maksudnya? Jadi menurut Adam Smith itu mekanisme pasar itu tanpa campur tangan pemerintah, mekanisme pasar itu akan terjadi secara natural gitu. Jadi pada saat itu di bukunya itu dicontohkan bahwa
penjual daging gitu ya. Ini contohnya di bukunya Adam Smith. Penjual daging itu bukan karena dia baik hati untuk menjual daging kepada orang yang butuh daging, tapi sebaliknya dia juga butuh uang dari mereka juga gitu untuk memenuhi kebutuhannya gitu. Pada intinya seperti itu dicontohkan dengan kasus penjual daging. Nah, sama halnya dengan manusia itu kan cenderung sifatnya ya cenderung mementingkan dirinya sendiri, yang mana yang lebih menguntungkan bagi dia itu sudah pasti akan mereka raih gitu ya. Jadi kayak ada greedy gitu loh, manusia itu ada greedy-nya, tapi level masing-masing manusia pasti berbeda. Nah, menurut Adam, keseimbangan pasar itu akan terjadi secara natural tanpa campur tangan dari pemerintah gitu. Jadi itu akan bekerja dengan sendirinya. Begitu. Jadi interaksi antara permintaan dan penawaran itu akan dengan sendirinya itu secara natural ya akan bekerja gitu. Contohnya misalkan ya kalau misalkan harga-harganya naik ya berarti permintaannya turun gitu kan. Jadi kalau misalnya orang kan manusia kan nggak mau rugi ya kalau misalkan naik, kalau ada substitusi gitu, substitusinya atau barang penggantinya ya udah lari ke barang penggantinya aja yang mungkin harganya lebih murah. Nah kalau misalkan ada barang yang ditawarkan lebih murah gitu, pastinya akan banyak permintaan. Seperti itulah jadi yang dimaksudkan oleh Adam Smith gitu. Nah lanjutan, oke. Ini revolusi Keynes ya, lahirnya teori ekonomi makro. Jadi sebelum terjadinya Great Depression, jadi zaman dulu itu juga udah terjadi depresi secara besar-besaran gitu ya. Nah, belum ada penggolongan ekonomi makro dan mikro gitu. Jadi kayak fokus pembahasannya dulu itu cuma perilaku individu aja dalam rangka mencapai keseimbangan, cuma gitu aja. Nah, mereka menganggap tidak akan pernah ada kelesuan ekonomi dalam jangka panjang karena mekanisme pasar akan pulih dengan sendirinya gitu. Jadi pada saat itu tuh nyangkanya akan dalam jangka panjang itu akan baik-baik aja. Nah, tapi kenyataannya ternyata terjadi Great Depression juga gitu. Depresi kondisi ekonomi ya, bukan depresi secara mental maksudnya gitu. Nah, ekonom John Maynard Keynes, jadi panggilannya Keynes ya, melontarkan pendapat untuk memperbaiki keadaan melalui bukunya. Jadi zaman dulu itu kalau ada permasalahan ngeluarin buku kayak gitu ya. Jadi keren ya. Dipublish gitu ya. Ngeluarin buku, nah bukunya apa? Judulnya adalah The General Theory of Employment, Interest and Money. Jadi kayak teori tentang ketenagakerjaan, bunga dan uang gitu. Dalam buku tersebut itu ada diperhatikan ya, barulah diperhatikan mengenai dimensi global atau agregat. Jadi secara makro dalam analisis ilmu ekonomi baru disentil tuh tentang perekonomian yang secara menyeluruh. Nah, kemudian yang kedua, peranan pemerintah dalam analisis kebijakan. Jadi, pemerintah itu perlu loh ngambil kebijakan untuk menyeimbangkan kondisi perekonomian, dampak dari kayak ada kelesuan ekonomi, seperti itu. Pemerintah itu perlu mengambil kebijakan. Dan yang ketiga adalah perlunya studi empiris. Studi empiris ini untuk apa? Untuk belajar ya, bahwa dalam satu waktu ke waktu berikutnya itu kan kita perlu tahu ya, jangan sampai kita mengulangi hal yang sama. Jadi perlu diteliti gitu ya. Nah, oke, next berikutnya. Udah deh selesai. Nah, let's discuss teman-teman, kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan share di grup WhatsApp kelas kita gitu ya, yang sudah dibentuk gitu aja. Oke, terima kasih. Begitu saja dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Nantinya kalau misalkan ada yang perlu didiskusikan boleh ya, langsung aja di grup. Itu nanti bisa didiskusikan bersama teman-teman yang lainnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.